Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bidzikri tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfaru dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sariful mau'ud. Amma ba'd. Para pendengar yang mulia, sebagaimana biasa dalam pembuka, saya berwasiat kepada jamaah semuanya, para pendengar, agar senantiasa meningkatkan dan memupuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dua hal yang pasti dialami oleh manusia adalah hidup atau mati. Oleh karena itu, dalam hal ini saya mengajak untuk meneliti bagaimana sebenarnya sikap seorang muslim dalam menghadapi dua perkara ini. Satu filsafat Islam menyebutkan bahwa manusia dihidupkan untuk mati, sedangkan manusia itu dimatikan untuk hidup. Memang, kalau kita telusuri lebih dalam, intisari dari iman ya seperti itu. Mati untuk hidup, hidup untuk mati, yaitu alam akhirat, alam yang abadi. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia hanya sebagai jembatan emas untuk menyeberang kepada kehidupan kedua yang abadi. Tetapi meskipun hanya sementara, kehidupan dunia ini sangat penting dan berfungsi dalam menentukan kehidupan akhirat. Marilah kita perhatikan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan barang siapa yang buta hatinya di dalam dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Oleh karena itu, kaum muslimin semua hendaklah mengarahkan hidupnya di dunia ini agar bisa memperoleh keuntungan dalam hidup yang kedua. Sebab hidup yang kedua itu adalah hidup yang sebenarnya. Hidup yang panjang tidak terbatas, karena seorang muslim yakin bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah hidup yang kedua. Maka ia menganggap bahwa hidup pertama di dunia ini tidak berarti apa-apa kalau tidak didukung oleh amal untuk kehidupan yang kedua. Apa artinya umur di dunia apabila dibandingkan keabadian hidup di akhirat? Tetapi umat Islam jangan keliru atau sesat sehingga melupakan kehidupan dunia. Sebab dunia ini ibarat sawah dan kebun yang harus ditanami, dipelihara, dipupuk sebaik-baiknya dengan giat dan tekun agar hasilnya bisa dipetik di dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Seorang muslim yang menyadari dan memahami arti hidup yang sebenarnya tidak akan membiarkan hidupnya berlangsung dengan sia-sia. Tetapi setiap langkah dan perbuatannya ditunjukkan untuk keuntungan di akhirat. Dia menyiapkan perbekalan sebanyak-banyaknya, sebab hidup yang kedua lebih lama dan tentu memerlukan perbekalan yang sangat banyak. Tetapi bagi orang yang berfilsafat bahwa hidup itu hanya untuk mati dan tidak memiliki keyakinan bahwa mati itu untuk hidup, dia hanya akan menghabiskan waktunya untuk kesenangan saja. Akibat filsafat itu, hidup mereka hanya berdasarkan hawa nafsu, tidak pernah dibatasi oleh aturan agama. Setiap muslim pasti meyakini kok bahwa perkara mati merupakan hal yang pasti.
tidak diragukan lagi kedatangannya, tidak bisa dihindari, tidak bisa didahulukan, tidak pula diundurkan. Nah, sikap seperti ini berdasarkan beberapa firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Al-Jum'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu hanya akan menemuimu. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Al-Munafikun ayat 11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Karena kematian itu pasti datang, seorang muslim harus menunggu kedatangannya dengan penuh kewaspadaan, dan karena kematian itu berpisahnya seorang muslim dengan kehidupan pertama serta mulai dengan kehidupannya yang baru di akhirat kelak. Maka kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak terlantar dalam kehidupan kedua. Hijrah di dunia kita bisa meminta bantuan kepada orang lain, sedangkan hijrah ke akhirat segalanya hanya akan ketemu sendiri. Bahkan segala keuntungan dan kebahagiaan di alam tersebut pun bergantung dengan bekal dan modal yang dia kumpulkan saat di dunia. Nah, para pendengar semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan segala sesuatu yang menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang soleh zaman dahulu, baik para sahabat, tabi'in, banyak yang menginginkan agar cepat mati, tetapi keinginan mereka itu bukan disebabkan banyak dirundung malang, tetapi mumpung berada dalam kesolehan, takut datang fitnah dan terus mati dalam kemungkaran. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, dipanggil ya Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan iman dan beramal soleh. Beliau takut datang fitnah yang akan menyebabkan amalnya menjadi rusak. 2 bulan kemudian Umar ibn al-Khattab meninggalkan alam fana dalam kesolehan. Beliau meninggal dunia ketika sholat subuh. Ya Allah, mudahkanlah kami bersama jamaah Izalatul Jahli dalam menghadapi segala cobaan dan ujian-Mu ya Allah, agar kita senantiasa dalam bimbingan-Mu ya Allah, rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.